Di antara sayuran akar yang paling populer dan serbaguna di dunia, ubi jalar dan kentang seringkali menjadi bahan perdebatan sengit di meja makan dan di kalangan pegiat kesehatan. Keduanya menawarkan manfaat unik, namun jika kita membedah profil nutrisinya secara mendalam, mana yang sebenarnya lebih baik? Mari kita selami perbandingan nutrisi ubi jalar dan kentang untuk mengungkap jawabannya. Sekilas tentang ubi jalar. Ubi jalar atau Ipomoea batatas dikenal dengan dagingnya yang berwarna cerah, oranye, ungu, atau bahkan putih, dan rasa manisnya yang khas. Mereka sering dikaitkan dengan hidangan penutup yang lezat atau lauk-pauk yang menenangkan. Namun, di balik rasanya yang menggoda, ubi jalar adalah gudang nutrisi. Sekilas tentang kentang. Kentang atau Solanum tuberosum adalah makanan pokok di banyak budaya di seluruh dunia. Dari kentang tumbuk yang lembut hingga kentang goreng yang renyah, popularitasnya tak terbantahkan. Ada berbagai varietas, dari ruset yang bertepung hingga Yukon Gold yang lembut, masing-masing dengan karakteristik uniknya sendiri. Perbandingan nutrisi mendalam, pertarungan para raksasa akar. Mari kita bedah komponen nutrisi utama dari kedua umbi ini. Nilai rata-rata per 100 gram, mentah dengan kulit kecuali disebutkan lain. 1. Kalori dan karbohidrat. Ubi jalar umumnya mengandung sedikit lebih banyak kalori atau sekitar 86 hingga 90 kalori dan karbohidrat atau sekitar 20 hingga 21 gram per 100 gram dibandingkan kentang biasa. Sebagian besar karbohidratnya berasal dari pati dan gula alami yang memberikan rasa manis. Kentang putih rata-rata memiliki sekitar 77 hingga 80 kalori dan 17 hingga 18 gram karbohidrat per 100 gram. Varietas tertentu seperti ruset bisa sedikit lebih tinggi. Karbohidratnya didominasi oleh pati. Serat. Ubi jalar, pemenang yang jelas dalam kategori serat, dengan sekitar 3 gram serat per 100 gram. Serat ini penting untuk kesehatan pencernaan, membantu mengatur kadar gula darah dan memberikan rasa kenyang lebih lama. Kentang mengandung sekitar 2 gram serat per 100 gram. Meskipun lebih rendah dari ubi jalar, kentang tetap merupakan sumber serat yang baik, terutama jika dikonsumsi dengan kulitnya. Vitamin A, beta-karoten. Ubi jalar. Inilah bintangnya ubi jalar. Ubi jalar oranye khususnya adalah sumber beta-karoten yang luar biasa, prekursor vitamin A. 100 gram ubi jalar bisa menyediakan lebih dari 100% kebutuhan harian vitamin A yang krusial untuk penglihatan, fungsi kekebalan tubuh, dan kesehatan kulit. Ubi jalar ungu juga kaya akan antosianin, antioksidan kuat. Kentang hampir tidak mengandung vitamin A sama sekali. Vitamin C. Ubi jalar menawarkan sekitar 2,4 mg vitamin C per 100 gram, antioksidan penting untuk kekebalan tubuh dan sintesis kolagen. Kentang, sumber vitamin C yang lebih baik, dengan sekitar 19,7 mg per 100 gram. Ini setara dengan sekitar sepertiga dari kebutuhan harian rata-rata. Potasium. Ubi jalar mengandung sekitar 337 mg kalium per 100 gram, mineral penting untuk menjaga tekanan darah yang sehat dan fungsi otot. Kentang unggul dalam kandungan potasium dengan sekitar 379 hingga 429 mg per 100 gram, tergantung varietas, menjadikannya sumber potasium yang sangat baik. Indeks glikemik atau IG. Indeks glikemik ubi jalar bervariasi tergantung pada cara memasaknya. Ubi jalar rebus cenderung memiliki IG yang lebih rendah atau sekitar 44 hingga 50 dibandingkan dengan ubi jalar panggang atau sekitar 82. Ini berarti ubi jalar rebus melepaskan gula ke dalam aliran darah lebih lambat. Kentang umumnya memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi, seringkali berkisar antara 70 hingga 90, terutama ketika direbus atau dipanggang tanpa kulit. Ini berarti mereka dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang lebih cepat. Namun mendinginkan kentang setelah dimasak dapat meningkatkan pati resisten yang menurunkan IG. Antioksidan. Ubi jalar kaya akan berbagai antioksidan terutama beta-karoten dan antosianin pada ubi jalar ungu yang membantu melawan radikal bebas dan mengurangi peradangan. Kentang mengandung antioksidan seperti asam klorogenat dan antioksidan fenolik terutama di kulitnya.
Varietas dengan daging berwarna seperti kentang ungu juga memiliki antioksidan yang lebih tinggi. Vitamin dan mineral lain. Ubi jalar, sumber yang baik untuk mangan, vitamin B6 dan beberapa folat. Kentang, sumber yang baik untuk vitamin B6, folat dan beberapa mineral seperti tembaga dan besi, terutama di kulitnya. Kesimpulan, mana yang lebih baik? Setelah membedah profil nutrisinya, tidak ada jawaban tunggal yang mengatakan salah satunya lebih baik daripada yang lain secara absolut. Keduanya menawarkan manfaat kesehatan unik. Pilih ubi jalar jika Anda mencari sumber vitamin A yang luar biasa untuk penglihatan dan kekebalan, kandungan serat yang lebih tinggi, indeks glikemik yang potensial lebih rendah, terutama saat direbus, berbagai antioksidan yang kuat. Pilih kentang jika Anda mencari sumber vitamin C yang lebih tinggi, sumber potasium yang sangat baik, pilihan yang sangat versatil untuk berbagai hidangan, sumber energi karbohidrat kompleks yang efisien. Faktor penting lain, metode memasak. Cara Anda memasak kedua umbi ini sangat mempengaruhi profil nutrisinya. Menggoreng kentang atau ubi jalar akan menambah lemak dan kalori yang tidak perlu. Sementara merebus, mengukus, atau memanggang adalah pilihan yang lebih sehat. Penyajian. Menambahkan topping tinggi lemak atau keju pada kentang atau ubi jalar akan mengubah nilai gizinya secara drastis. Pilihlah topping yang sehat seperti herba bersih, bumbu, atau sedikit minyak zaitun. Kulit. Baik ubi jalar maupun kentang memiliki sebagian besar serat dan nutrisi di bawah atau di kulitnya. Selalu usahakan untuk mengkonsumsinya dengan kulitnya setelah dicuci bersih. Rekomendasi akhir, alih-alih memilih satu di atas yang lain, integrasikanlah keduanya ke dalam diet Anda. Variasi adalah kunci untuk mendapatkan spektrum nutrisi yang luas. Nikmati ubi jalar karena kandungan vitamin A dan antioksidan yang kaya, dan nikmati kentang karena vitamin C dan kaliumnya. Dengan demikian, Anda dapat memanfaatkan manfaat kesehatan dari kedua umbi yang luar biasa ini.